Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Syarif Footage. Setelah lumayan lama nggak upload video, akhirnya kali ini saya memiliki kesempatan buat video baru lagi di channel ini. Seperti yang kalian ketahui, cukup banyak burung jinak yang berada di video saya, mulai dari jenis burung kecil, sedang, atau lumayan besar. Saya cukup sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, "Bang, bagaimana sih cara menjinakkan burung?" Dan kebetulan sekali saya akan membahas bagaimana cara menjinakkan burung di video kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips atau cara sesuai dengan apa yang saya dapatkan dan pelajari selama ini. Sudah saya rangkum beberapa hal yang biasa saya lakukan dalam proses menjinakkan burung. Berikut adalah 5 langkah yang harus kalian perhatikan jika ingin membuat burung kalian menjadi jinak dan mungkin bisa diajak main di luar sangkarnya. Merawat burung dari usia dini. Kenapa kalian harus mulai merawat burung saat usianya masih sangat dini? Jadi burung yang masih kecil atau masih usia dini ibarat gelas yang masih kosong guys. Ibarat orang isi kepalanya itu belum ada doktrin apapun. Jadi waktu tersebut adalah momen yang pas jika kita ingin melatih dan menjinakkan burung. Merawat burung dari usia dini secara tidak langsung kita telah menjalin ikatan layaknya orang tua dan anak. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia pada anak burung, mereka akan menganggap kita sebagai teman atau saudara. Sedangkan merawat burung pada usia remaja atau sudah dewasa pastinya akan lebih merepotkan jika urusan menjinakkan guys. Karena secara tidak langsung mereka telah memiliki naluri liar yang mereka pelajari dari alam. Berinteraksi rutin dan konsisten. Selanjutnya yang perlu diperhatikan jika kalian ingin menjinakkan burung adalah interaksi secara rutin dan konsisten. Interaksi yang kita lakukan secara rutin dengan burung nantinya akan membentuk sebuah ikatan khusus. Dalam proses ini kita bisa melatih dan mengajarkan trik-trik tertentu agar burung menjadi penurut. Semakin sering terjadinya interaksi secara langsung, semakin besar kemungkinan burung tumbuh menjadi jinak. Latihan pada burung harus sering dilakukan agar burung tumbuh jinak dan tidak takut pada manusia. Langkah ini utamanya dilakukan pada saat proses pemberian makan. Kita bisa menggunakan makanan sebagai bahan latihan penjinakan. Burung yang lapar biasanya lebih penurut dibandingkan pada saat kondisi burung kenyang. Jika ada pertanyaan, berapa sering interaksi yang harus dilakukan dalam sehari? Maka jawabannya semakin sering kalian melakukan interaksi itu semakin baik. Jadi tidak hanya pada saat pemberian makan, kalian juga bisa berinteraksi dengan burung di saat kalian memiliki waktu luang, mengajak mereka main atau hanya sekedar melepas di luar sangkar. Melatih melepaskan burung di luar sangkar. Langkah selanjutnya adalah mulai melatih dengan membiasakan burung berada di luar sangkar. Langkah yang satu ini cukup penting tapi juga memiliki resiko tinggi. Alah-alah niatnya melatih burung agar menjadi jinak, ternyata burung malah bisa kabur dan tidak kembali. Melepas burung di luar sangkar bertujuan agar burung membiasakan diri dengan lingkungan di sekitar di luar sangkar. Proses ini cukup beresiko karena ada kemungkinan burung bisa kabur. Makanya kita harus memahami momen yang pas melatih burung di luar sangkar adalah ketika burung sudah mulai mengenal kita dengan baik. Saat burung dirasa sudah mengenal kita, maka dia akan merespon dengan segala tindakan yang kita lakukan. Usahakan melepas burung dalam kondisi lapar atau tidak dalam kondisi sangat kenyang.
Burung lapar biasanya lebih aktif terhadap segala tindakan kita, apalagi kita melatihnya dengan menggunakan makanan kesukaannya. Sedangkan burung yang perutnya dalam kondisi sangat kenyang, cenderung burung menjadi pasif dan malas bergerak, sehingga burung susah untuk merespon segala tindakan kita. Buat suara khusus untuk memanggil burung. Langkah ini cukup unik tapi juga penting. Jadi saat pertama kali kalian merawat burung, usahakan kalian sudah memikirkan bagaimana cara kalian nantinya memanggil burung tersebut. Buatlah sebuah suara atau bunyi khusus untuk memanggil burung peliharaan kalian. Hal ini bertujuan agar burung mampu mengenali kita dengan suara tersebut. Beberapa orang menggunakan bunyi fluid atau suara secara langsung, seperti suara siulan atau suara nama panggilan burung tersebut. Burung bisa mengenali kita dengan suara tertentu, dan hal itu bisa kita gunakan untuk memanggil burung saat mereka berada di luar sangkar. Tentunya hal itu memudahkan untuk memanggil burung yang berada cukup jauh dari kita. Dengan suara yang kita keluarkan sama artinya waktunya makan bagi mereka. Kita harus melatihnya saat usia masih kecil dan secara konsisten, sehingga burung tidak salah mengenali bunyi dan suara yang kita isyaratkan. Hindari interaksi langsung dengan burung liar. Langkah terakhir yang ingin saya sampaikan adalah saat burung sudah semakin dewasa dan mulai jinak, usahakan seminimalis mungkin burung berinteraksi langsung dengan burung liar. Karena sejinak-jinaknya burung, jika mereka selalu berkontak langsung dengan burung liar setiap hari, sedikit banyaknya mereka akan belajar menjadi liar juga. Mereka akan mempelajari sifat-sifat liar dari burung di luaran sana, atau bahkan burung jinak kita bisa terpikat dengan lawan jenis dan akhirnya ikut menjadi liar. Berkontak langsung dengan burung liar berpotensi menghilangkan setiap ajaran dan latihan yang telah kita berikan dari kecil. Meskipun semua itu tergantung dari tiap-tiap karakter burung yang kita miliki, seberapa jauh kita berhasil melakukan pendekatan dengan burung tersebut. Dan di akhir penghujung video ini saya ingin mengatakan bahwa selalu ada resiko untuk membiarkan burung kalian di luar sangkar, mulai dari dimakan predator, ikut burung liar, atau bahkan mungkin diambil orang. Tapi perlu dipahami, melihat dan merasa memiliki burung jinak yang bisa dilepaskan di luar sangkar itu sensasinya luar biasa guys. Ada kenikmatan sendiri kalau untuk saya pribadi. Dan jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini, dan tinggalkan komen jika kalian ada masukan. Sampai ketemu di video lain. Saya Syarif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.